sejarah itu metode pendidikan, dan pendidikannya nggak sembarangan, bukan ketemunya sepekan sekali, apalagi 2 pekan sekali, sebulan sekali. Belajar sejarahnya setiap hari, sebagaimana belajar Quran itu kan tiap hari belajar, oh Nabi begini, anu begini dan sebagainya. Makanya hasilnya dari ilmu Allah, hasilnya adalah generasi yang paham betul dengan agama. Mereka betul-betul berpegang teguh dengan Al-Quran. Kenapa? Karena kenal Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita hari ini generasi kita, subhanallah, mereka didik entah dengan cara apa. Sama Nabinya itu nyaris tidak kenal. Saya berapa kali kalau ketemu anak-anak itu yang suka saya tanya itu biasanya tentang Rasulullah. Saya tanya, Dek, siapa nama anak Nabi yang paling tua? Langsung blank. Sampai hari ini saya belum pernah ada yang bisa jawab. Kalau saya tanya di sini, tidak tahu juga ini. Tahu ya, orang sini masya Allah. Tawaduk aja kan. Akhirnya saya ringankan pertanyaan. Oke, sebutkan aja satu anaknya Nabi. Kan itu jarangnya tahu. Apalagi kalau saya tanya kemudian mertuanya Nabi, kemudian yang lain-lain, tapi nggak tahu diri mereka. Terus saya tanya, ada yang saya, Dek, memang kamu nggak belajar sejarah Islam? Ada Pak Ustaz. Kamu kelas berapa? Kelas 2, kelas 9. Oke, belajar di kelas 9 apa pelajaran yang sudah dipelajari? Perang sivil. Perang sivil. Perang sivil itu peperangan antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Jadi kebayang jemaah, kurikulum kita itu nggak karu-karuan. Anak-anak di usia SMP mengenal pertikaian antara sahabat Nabi. Ya, bukan berarti nanti memang nggak boleh Ustaz belajar, perlu belajar itu ada jenjangnya. Belajar matematika itu kan kita harus mulai dari mengenal angka. Nggak bisa begitu pertama karena semangatnya belajar matematika, hari pertama Pythagoras, dibutak anaknya orang. Nggak bisa. Jangan dikira, jangan kan orang orientalis seperti gini atau orang liberal. Ini sengaja ditutup-tutup ini sama ulama kita. Antara sahabat itu ada pertikaian, antara peperangan. Buka yang jujur sama sejarah. Memang mereka tahu sejarah Islam itu dari mana kalau bukan dari ulama kita? Semua kisah tentang peperangan pertikaian di antara para sahabat itu sumbernya dari ulama kita. Ditulis dalam kitab-kitab secara rapi, ada. Cuma kalau mengajarkan sesuatu itu ya berjenjang. Anak belum tahu siapa nabinya, bagaimana akhlak para sahabat, persaudaraan di antara mereka, belum diajari tentang pertikaian di antara para sahabat Nabi. Ujung-ujungnya di sini masuknya paham liberal. Saya sekarang ini lagi repot saya urusan saya sama mereka. Karena mereka serang sahabat, yang mereka serang Nabi, yang mereka serang sejarah Islam. Kenapa mereka menyerang sejarahnya? Karena cara merusak Islam yang paling efektif adalah dengan merongrong sejarahnya. Kalau orang nggak misalnya ngacak-ngacak lewat fikih misalnya, wah ini nggak apa-apa sebenarnya, banyak ulama yang bisa bantah. Atau orang awam itu udah tahu ini ngawur, pendapat ini guru saya nggak ngajarin begini, kan gitu. Tapi kalau lewat sejarah itu orang akhirnya paling minimal dia mencurigai, kok gitu amat ya sahabat Nabi ya? Kok sesama mereka bacok-bacokan ya? Atau kemudian kok ternyata ketika Abu Bakar jadi khalifah itu mengancam Sayyidina Ali ya? Merebut kekuasaannya. Jangan-jangan minimal hadirin dimulakan Allah. Minimal kalau tidak kita menuduh para sahabat, kita akan mulai ragu-ragu dengan agama kita. Karena agama kita ini yang bawa adalah para sahabat Nabi, jemaah dimulakan Allah. Agama kita ini dijaga dan dirawat oleh para sahabat. Kalau sahabat kita curigai agama mereka, runtuh sendi-sendi agama ini. Pasti akan runtuh. Tetapi itulah Islam. Islam itu setiap kecurigaan ada jawabannya, setiap tuduhan ada penjelasannya. Cuma kita mau versi yang mana itu aja. Lalu dalam Islam itu jemaah hadis palsu ada, palsu itu ada. Tinggal Anda mengikuti yang palsu atau yang asli. Baik, supaya nggak penasaran saya paling tidak gini. Kenapa para sahabat Nabi bertikai? Kenapa ada perang sivil? Kenapa ada perang Jamal? Kita harus tahu sih. Rasulullah ini membangun peradaban di tengah kepungan Persia dan Romawi. Jadi gambarannya, gambaran itu harus paham. Kenapa Rasul itu diutus ke Jazirah Arab? Jazirah Arab itu terpencil di tengah padang pasir yang para penguasa kala itu nggak punya nafsu untuk menjajah. Ya namanya penguasa, raja itu kan punya luaskan wilayahnya. Mereka itu nggak nafsu masuk ke Arab. Lalu nggak ada apa-apa di sana. Padang pasir tandus, masyarakatnya miskin, nggak ada sumber daya alam. Ada Persia yang sudah berusia ribuan tahun, ada Romawi yang berusia ribuan tahun, 2 imperium besar. Ada
kecil, tapi rata-rata induk kalau nggak pro ke Persia ya pro ke Romawi, dan selalu begitu. Zaman coba baca zaman itu, pasti akan ada dua kubu kekuatan besar yang kemudian saling berpengaruh. Baca sejarah maka akan tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kehidupan tuh kayak gitu aja. Nah, di tengah kondisi seperti itu antara Persia dan Romawi saling berperang dalam kurun waktu 800 tahun, dalam 400 kali peperangan, tapi tidak ada satu pun yang bisa menang. Kadang Persia menang, berhasil mencaplok wilayah-wilayah, maju, kecapean, pukul mundur Romawi, kalah lagi. Nanti kadang Romawi maju, capek lagi, pukul mundur, terus selama hampir 800 tahun nggak pernah selesai. Kemudian diutuslah Al-Mustafa Muhammad SAW, tidak di Persia, tidak di Romawi, di tengah pada pasir. Dan itu bukan tanpa hikmah. Kenapa Rasul diutus di tengah, jauh dari peradaban, supaya orang nggak nunggu beliau hanya melanjutkan peradaban dari Persia atau Romawi. Kenapa Rasul dilahirkan dalam kondisi yang tidak? Supaya nggak dituduh Nabi itu pintar, Nabi itu ajarannya karena dari bapaknya. Kenapa Rasul dibuat terasing, diusir dari Mekah pindah ke Madinah? Supaya orang nggak nuduh beliau, Nabi Muhammad itu hanya besar karena disokong oleh sukunya. Bahkan beliau perang oleh sukunya sendiri. Hari ini dimulai Allah. Beliau kemudian mendidik manusia-manusia yang sebagiannya latar belakangnya adalah para penjahat-penjahat. Umar bin Khattab, kita tahu siapa beliau. Dia orang yang paling luar biasa sadis. Banyak kisah-kisah tentang bagaimana kejahatan beliau dalam tanda kutip sebelum masuk Islam. Kemudian seperti siapa? Khalid bin Walid, sebelum menjadi sahabat, menjadi penentang utama dakwah, mengusir Rasulullah SAW. Demikian umumnya. Tapi Rasul didik dengan Al-Quran, beliau sirami dengan akhlak yang mulia. Akhirnya dalam kurun waktu, hanya dalam waktu 23 tahun hadirin berdalam, beliau mendidik para sahabatnya, lahirlah manusia-manusia pembangun peradaban. Gambarannya begini hasilnya. Ini hasil didikan Nabi. Begitu Rasulullah lahir para khalifah Rasyidin, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Pertikaian dunia, dua kubu ini. Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali nggak pergi ke Romawi terus ngomong ke Romawi, oke, saya bantuin ya, atau saya minta bantuan. Ayo kita perangi Romawi, kita perangi Persia, kita kerjasama. Nanti kalau Anda menang, saya akan kasih ini itu misalnya. Nggak begitu. Atau sebaliknya pergi ke Persia. Persia nggak pernah menang kan sama Romawi? Iya, nggak pernah. Gini aja, saya bantu. Nanti kalau menang, saya minta wilayah ini itu dan sebagainya. Atau yang pengen agak sedikit kurang ajar, gitu, bantu kami, gitu kan? Enggak, itu tidak dilakukan oleh para sahabat. Dua-duanya diperangi. Berangkat satu front ke Persia, berangkat satu front ke Romawi. Dua-duanya dilibas habis oleh didikan Nabi SAW. Kenapa? Karena mereka merancang dakwah, mereka merencana meluluhlantakkan Islam yang baru muncul di Madinah. Makanya kan ada perang Mu'tah kan. Jadi bukan Islam jadi gara-gara. Mereka para sahabat tahu ini kalau dibiarkan nunggu waktu aja mereka hendak menghancurkan Islam. Karena mereka munculkan fitnah-fitnah itu dulu sampai hari ini sama aja, politik kan begitu. Apa dikira presiden yang naik di satu negara itu nggak ada kepentingan dari negara yang kuasa? Pasti ada, sedikit banyak pasti ada. Apalagi zaman itu kan? Itu gambarannya. Persia diluluhlantakkan, digulung habis, Romawi disudutkan sampai tinggal di pinggir Turki ya, Konstantinopel. Wilayahnya semuanya diislamkan. Manusia kemudian berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Tapi harus kita ingat, mereka banyak. Kalau rakyat itu masya Allah legowo masuk Islam. Ya, mereka luar biasa mendapatkan bagaimana Islam itu. Para pemimpinnya tidak ada bedanya sama rakyat jelatannya. Keadilan merata di mana-mana. Rakyat nggak ada masalah. Yang menyimpan dendam adalah mantan bupati, mantan camat, mantan gubernur, mantan keluarga kerajaan yang negaranya dipreteli oleh kaum muslimin, atau kepala-kepala suku yang tadinya mereka disembah. Orang dulu itu kalau namanya kepala suku itu bisa masya Allah pengaruhnya kayak raja. Islam datang mengatakan la fadla li arabiyyin ala ajamin illa bitaqwa. Gak ada kelebihan antara Arab sama yang bukan Arab kecuali ketakwaan. Apalagi ente bukan yang hanya Persia Romawi. Kami aja loh Arab sebagai pemenang. Kami bukan siapa-siapa. Kulluna min Adam. Kita semua dari Adam. Wa Adam min turab. Adam hanya dari tanah. Lihat adik, kasta dibabat habis.
Dalam kondisi seperti itu, tentu barisan-barisan sakit hati sangat banyak. Bisa dipahami ya logikanya? Mereka kemudian menciptakan isu-isu agar kaum muslimin saling bertikai. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan, ini negara yang diurus luas terbentang dari Afrika sampai ujung Asia, masuk sebagai wilayah Eropa. Itu yang diurus oleh kaum muslimin pada masa itu. Maka munculnya orang-orang seperti Abdullah bin Sabah, ini orang-orang munafik yang menyamar, yang kemudian seakan-akan mendukung Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tetapi sebenarnya ingin menghancurkan Islam dan menghancurkan pendukung Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nanti ada pendukung seakan-akan mendukung Abu Bakar dan Umar, kalangan Nasibi. Mereka mengadu cuma di belakang. Nah, para sahabat Nabi bukan manusia maksum. Mereka bukan Nabi. Sesuci apapun mereka tidak dijaga oleh wahyu. Betul ya? Beda sama Rasul. Rasul itu kalau ada apa, Jibril turun nyampaikan. Para Nabi dan para sahabat enggak. Makanya itu harus kita pahami. Wajar mereka menghadapi berbagai macam adu domba di antara mereka. Tapi lihat dalam peperangan itu, dalam perang sifil yang terjadi, makanya ada ulama yang menulis keunikan yang terjadi di saat kaum muslimin saling berperang satu sama lain. Iya, mereka terjerumus ke dalam fitnah saling bertikai. Tapi ketika perang sifil itu terjadi, begitu tiba waktu sholat, semuanya sholat dalam satu jemaah sholat. Itu nggak lo, gimana ya cara memahaminya? Lo kita ini kadang masalah nggak sampai bacok-bacok kan, Pak? Masalah mungkin utang yang telat dibayar, gitu ya. Orang sini nggak punya utang, salah dia pengusaha saya. Misalnya apa lah, gitu kan? Masalah gara-gara pemahaman apa, gitu kan? Oh, udah, biasanya sholat aja nggak betul berat, pindah masjid. Ini para sahabat antara kubunya Muawiyah sama kubunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, begitu sholat berjamaah. Begitu nanti mereka perang berantem, bacaan lagi. Begitu selesai perang, kubur jenazah, nanti yang nyolatin itu kadang campur bau. Bahkan seorang sahabat Rawi mengatakan, aku menemukan antara pasukan yang berada di Sayyidina Ali dan Sayyidina Ali dan Muawiyah, begitu lagi istirahat perang, mereka duduk ngobrol saling gitu, cerita gitu. Gimana tadi? Udah baca berapa orang gitu. Subhanallah. Ya, hal seperti ini hadirin oleh Allah aneh, ajaib, tetapi real, direkam dalam berbagai macam kitab. Ya, di antaranya Imam Az-Zahabi juga menunjukkan itu. Artinya kasih sayang di antara mereka itu tidak menipis gara-gara itu. Nah kalau nanti nanya Ustaz kok kalau gitu kenapa nggak usah perang aja? Loh sebenarnya sahabat nggak pengen perang. Lalu dalam kondisi sudah bertemu, mereka sudah berhadapan itu di sifil itu, kan diadakan tahdir, kan? Ayo kita damai, oke damai. Diangkat Al-Quran, oke berdamai, dialog. Begitu dialog ada provokator. Nah ini kalau sampai antara Ali sampai sama Muawiyah damai, pasti kita provokatornya nanti akan ditangkap. Kan itu cara mikirnya. Mereka ciptakan lagi bagaimana peperangan. Akhirnya sahabat bertikai lagi. Nanti perang Jamal juga begitu. Makanya kalau belajar sejarah, Pak, jangan belajar sejarah dari orang yang membenci Islam. Dia pasti akan digiring sama mereka. Lalu dalam perang Jamal itu hadirin oleh Allah, Sayyidina Ali nanti menang dalam peperangan itu. Kelompok yang dipimpin oleh Sayyidatuna Aisyah kalah. Harusnya Ali sebagai pemenang itu pasti paling tidak Aisyah diapain lah? Enggak, dimuliakan. Ini adalah ibu kaum muslimin. Antar dia kembali ke Madinah. Dan setelah itu Aisyah bahkan nangis dan bahkan dia berharap mati sebelum terjadi peristiwa itu. Artinya para sahabat Nabi, ya, mereka telah melakukan kesalahan. Tetapi kesalahan mereka karena mereka berhadapan dengan gelombang fitnah yang luar biasa besarnya. Namun sedemikian rupanya hadirin melakukan pertikaian politik di antara mereka tetap menjaga Islam untuk kita. Islam tetap sampai ke kita. Jangan Islam itu sampai ke rumah kita, sampai ke negeri kita. Jangan dikira dibawa oleh kepakan burung, dibawa oleh aliran air, dibawa oleh hembusan angin, tetapi dibawa oleh perjuangan Nabi dan para sahabatnya. Nah, sehingga kalau kita belajar sejarah hadirin kepada Allah, nggak ada yang ditutup-tutupi. Nanti kita akan belajar perang sifil, perang Jamal. Tapi belajar dari dasar dulu. Jangan buru-buru ketika belajar sejarah Islam, yang kita serang adalah para sahabatnya. Nah, termasuk hadirin yang Allah, ada tokoh Gibran di negeri kita ini. Itu kalau sudah ngomong sahabat, itu pokoknya luar biasa ya. Bahkan terakhir yang diomongin bukan cuma sahabat, yang diomongin Quran. Ini profesor, ketika ini profesor yang bilang Quran itu ada surah yang bilang. Itu sempat geger ya. Kenapa? Kan profesor yang ngomong, dikira pintar banget orang ini ya. Oh
dalam Quran itu sebenarnya ada 2 surah yang hilang. Gitu. Namanya surah Al-Hafiz sama surah Al-Khalaq katanya. Itu hilang. Karena aslinya itu ada tercantum di mushafnya Abdullah bin Mas'ud, tetapi ketika Utsman menyusun mushaf Quran itu nggak dicantumkan, dan surah itu sedang dilacak oleh teman-teman katanya. Dia yang sakutin dan sebagainya. Hadirin, ini sampah ini. Nah, orang awam luar biasa ya, berarti jangan-jangan minimal curiga sama kamu. Surah Al-Hafiz sama surah Al-Khalaq itu bacaan kunut itu. Bacaan kunut nazilah. Allahumma inna nahmaduka wa nasta'inuka wa nastahdiik wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaika wa nusni 'alaika al-khalqa ila akhir doa. Itu dicantumkan oleh Abdullah bin Mas'ud di dalam mushaf beliau bukan sebagai bagian dari ayat-ayat Al-Quran, tetapi sebagai bagian daripada catatan pribadinya. Karena para sahabat itu gimana? Mereka kan nyatat Quran ya. Nabi menurunkan wahyu, dapat wahyu, catat. Nah, catatan mereka itu macam-macam. Ada nanti ditambahin keterangan, penjelasan ayat ini maksudnya apa. Nanti ditambahin sama doa. Nah, sederhananya begini cuma. Kalau kan itu ada dalam mushaf Al-Quran. Dalam mushaf Quran kita hari ini itu apa dikira semua ayat Quran? Enggak. Di depannya itu ada kata pengantar dari Kementerian Agama, dari percetakan. Kan itu ada tashih, di belakangnya ada doa khutbah Quran. Apakah gara-gara khutbah Quran ada di situ dianggap itu ayat Al-Quran? Enggak. Enggak logis sama sekali. Yang kedua, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Quran itu tidak pernah dijaga dengan tulisan. Bahkan saya jamin Pak, agama kita tidak pernah dijaga dengan tulisan. Agama kita dijaga dengan riwayat sanad keilmuan. Jadi mungkin Bapak Ibu untuk belajar Quran itu mungkin nggak punya sanad riwayat. Mungkin ngaji Quran di kampung. Tapi itu pun kan harus lewat guru ya. Saya sampai hari ini nggak pernah menemukan ada orang yang ngaji Quran, belajar baca itu lewat autodidak. Ada? Kira-kira? Mungkin saya salah data? Enggak ya? Saya mau nanya Pak Sanusi, dulu ketika belajar ngaji Quran pakai Iqra atau turutan? Turutan ya, masih belum ada Iqra ya? Yang itu ya, ada Alif Asrofi, yang itu mau Ibu, Bapak Gaba, Memkasrofi, Ibu Membakamata, Kasrofi, Babi Mati, gitu ya. Ya itu ya. Belajar sendiri atau guru? Nggak ada. Padahal cuma baca kan. Sampai detik ini pun bagus metode apapun harus ada gurunya. Nah, hadirin dimuliakan Allah, belajar Islam itu nggak ada yang langsung lewat tulisan. Semuanya lewat syarat keilmuan. Kayak saya ngaji Quran, apa dikira nggak punya syarat? Ada syarat dari guru saya sampai ke Rasulullah SAW. Quran itu cuma alat bantu, mushaf Quran cuma alat bantu. Bacaan kita dibetulkan oleh guru kita. Oh, memmu kurang begini. Oh, mem yang ini tipis. Oh, yang begini panjangnya sekian. Itu tidak tanda baca hari ini lihat orang sekarang di mana. Nah, apalagi di zaman sahabat, Quran itu tidak dijaga lewat tulisan. Betul, Rasul menyuruh menulis. Ada yang nulis di kotak kurma, di batu, nanti ada yang nulis di lembaran kain dan sebagainya. Tetapi hadirin dimuliakan Allah, Quran itu dihafal oleh para sahabat Nabi di dalam dada-dada mereka. Makanya nanti kan di masa Abu Bakar, Umar usulkan, ayo ditulis Quran supaya apa? Memudahkan orang baca Quran. Dan khawatirnya dengan banyaknya sahabat Nabi yang terbunuh, nanti orang bukan Quran hilang, karena Quran nggak mungkin hilang. Dijamin oleh Allah, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang turunkan Al-Quran dan kami jaga Al-Quran. Al-Quran nggak mungkin akan hilang. Yang dikhawatirkan oleh Umar, makin banyaknya riwayat bacaan yang itu tidak dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Quran itu nanti dibaca dengan berbagai macam riwayat. Ada riwayat Hafs, ada nanti riwayat Asim, macam-macam. Ada Imam Qaulun dan sebagainya. Nanti akan makin rumit. Akhirnya disusun. Awalnya Abu Bakar menolak, beliau mengatakan, kenapa aku melakukan sesuatu yang Nabi tidak pernah melakukannya? Ini kan bid'ah jelas. Umar akhirnya menyampaikan kalau ini adalah sesuatu yang baik, pasti bermanfaat. Akhirnya tugas diserahkan kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Zaid. Zaid, itu buat tim Quran tolong dibukukan. Dan ini sering digoreng sama kalangan orang-orang non-Islam, mengatakan Zaid aja itu ketika menulis Quran kesulitan, karena Zaid sempat keluar kalimat begini. Sungguh mereka memerintahkan aku untuk memindahkan gunung itu lebih baik daripada mengerjakan apa yang mereka perintahkan kepada, yaitu membukukan Al-Quran. Ya, orang-orang orientalis kan jarangnya gitu. Kitab kalian aja juga ditulis oleh orang yang kesulitan. Kesulitannya Zaid itu jawabannya dua. Yang pertama,
Beliau memandang ini bid'ah. Nabi tidak pernah buat, makanya berat. Yang kedua, hadirin dimuliakan Allah, Quran itu syarat pengumpulannya harus mutawatir. Nah, ini apa mutawatir? Mutawatir itu dari sekelompok orang yang mustahil orang itu berdusta. Jadi tahu kan bagaimana cara penyusunan besar Quran? Z bikin panitia, dikumpulin sahabat-sahabat. Misalnya di store surah Al-Baqarah. Oke, nanti kita store surah Al-Baqarah. Syaratnya dua. Pertama, Anda mungkin hafalannya. Yang kedua, Anda bawa tulisannya. Jadi Quran itu dijaga kan? Setelah orang itu nyetor hafalannya, ada surah Al-Baqarah sampai ini. Oke, mana tulisannya? Datangkan. Setelah tulisannya didatangkan, syaratnya tulisan itu diperintahkan oleh Nabi. Diperintahkan oleh Nabi. Kalau tulis secara inisiatif pribadi nggak diterima. Makanya kan tulisan Rasul bin Maksud nggak diterima. Tulisan Sayyidina Ali bin Abi Thalib nggak diterima. Kenapa? Inisiatif pribadi. Dan sahabat kamu karena memang ini ilmiah. Oke, saya disuruh oleh Nabi datangkan 2 saksi. Paham bagaimana tepatnya? Kenapa? Karena para sahabat berkeyakinan Quran itu wahyu baik secara lafaz dan juga tulisan. Karena Quran itu bahasa Arab itu kadang nanti ditulis berbeda. Kitab gitu kan, kaf, ta, ba. Nanti kadang taknya dikasih alif. Makanya nanti kalau Bapak itu coba cek Quran kita. Nanti ada kitab itu kaf, ta, ba. Hanya ada 2 ayat Al-Quran yang taknya dikasih alif. Padahal bacanya sama kan? Dikasih berdiri gitu kan, kitab gitu. Tapi kenapa yang 2 ada alifnya, yang lain tidak beralif? Karena sahabat berkeyakinan dulu Nabi nyuruhnya begitu. Sampai segitunya. Jadi bacanya bagaimana, tulisannya seperti apa? Ada yang kalau susah memahaminya bahasa Inggris lah, bahasa Inggris itu kan kadang kita bisa menyebutkannya, tulisannya kan kita perlu tahu kan, mana engkau menjadi namamu kan gitu. Itu kehati-hatian tingkat tinggi. Sehingga kemudian ada satu surah, hadirin dimuliakan Allah, yang tidak ada sahabat yang memilikinya kecuali sahabat ini. Sahabat ini Abu Umamah atau siapa? Saya lupa namanya. Hanya beliau yang hafal ayatnya dan beliau yang punya catatannya. Apa bunyi ayatnya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum itu sampai akhir ayat. Sahabat yang lain hafal tapi tidak punya tulisannya. Hanya beliau yang punya. Tapi kemudian diloloskan oleh panitia. Tahu kenapa hadirin? Di zaman Rasulullah masih hidup, sahabat ini menjadi saksi terhadap Nabi. Jadi Rasulullah itu tidak dilecehkan sama Yahudi. Muhammad, bayar kamu. Rasulullah, kan kamu sudah saya bayar? Enggak, belum. Yahudi Pak, Yahudi kalau masalah duit pengajaran, enggak bayar, belum. Karena tahu kalau orang baik seperti Rasulullah ini pasti ya udah daripada ribut kasih aja uang kan gitu. Aku sudah membayarnya dan karena itu ada beberapa yang menjadi saksi. Ditanya oleh Nabi, siapa dari kalian yang lihat waktu aku bayar utang itu? Gak ada, karena kebetulan sahabat itu gak lihat. Tiba-tiba sahabat ini, nanti berikutnya saya kasih namanya, saya lupa namanya. Dia mengatakan, saya Rasulullah, saya menjadi saksi atas Anda telah membayar utang Anda kepada Yahudi. Ya Yahudi akhirnya malu lah, malu Yahudi pergi, ya karena memang bisa dibayar. Akhirnya Rasul sambil sahabat ini, engkau melihat kalau aku membayar itu? Enggak ya Rasul. Loh, kenapa Anda menjadi saksi? Ya Rasulullah, aku menjadi saksi atas kebenaran dari salah yang kau bawa. Dan masalah urusannya aku tidak bisa melihatnya, maksud urusan surga, urusan neraka, dan semua aku benarkan. Lalu bagaimana mungkin aku tidak membenarkan dengan urusan hanya masalah uang? Paham maksudnya? Jadi kalau urusan akhirat aja aku percaya sama Anda, apalagi masalah uang nggak mungkin Anda nipu. Maka kemudian Rasul mengatakan, sungguh sahabatku ini menduduki kedudukan 2 saksi. Artinya dia ini seperti kesaksian 2 orang, karena saking sikohnya. Subhanallah ya. Di zaman Abu Bakar setelah Rasul wafat, beliau muncul membawa ayat tadi itu. Ya. Yang walaupun sahabat itu sudah mungkin kesulitan, walaupun sahabat itu sendiri, tetapi beliau seperti saksi bagi 2 orang karena pernah melakukan satu kisah yang tadi sudah kita tuturkan. Paham apa di sini? Baik, hadirin dimuliakan Allah. Ini fadilah daripada belajar sejarah dengan benar. Supaya kita apa? Sejarah itu bukan cuma sekedar kisah. Sejarah itu menanamkan akidah di dalam hati kita. Bagaimana kita bisa yakin dengan agama kita kalau kemudian isinya kita curiga kepada sahabat, curiga kepada Nabi kita SAW. Ya, anehnya kita